Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya banggakan Ibu Bapak guru hebat. Di sini saya hanya sharing dan juga sebagai laporan untuk hasil dari guru penggerak. Semoga ini hanya pengumuman laporan sebagai guru penggerak harus melaporkan tentang budaya positif di kelas dan juga di sekolah. Untuk yang kemarin waktu webinar PI didatangkan dengan PP-nya karena berbeda-beda ya. Jadi berbeda-beda kahoyongna. Jadi kahoyongna PPMBNA itu dengan seminar dan juga laporan. Kalau pada saya hanya melaporkan dan memberikan informasi kepada teman-teman, juga laporan wawancara dengan pada saya. Jadi tidak ada sesi bertemu dengan ibu bapak, hanya sebagian saja. Berbeda-beda. Untuk yang sekarang saya dipertemukan dengan Bu Rina untuk memberikan laporan hasil dari budaya positif di masing-masing kelas. Jadi bisa bertemu. Untuk yang pertama saya akan memberikan judul dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, Bapak Dede Suryana SPDMM, dan pengajar praktik saya, Ibu Rina Karwatisari SSI. Juga saya sebagai calon guru penggerak Apriliani SPD. Konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 poin dari satu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon diantaranya poin-poinnya realita kebutuhan kita sama, semua orang melihat yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Ini stimulus respon. Untuk teori kontrolnya, realita kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesabaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau menghukum. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama yaitu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan ya Ibu Bapak, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bineka tunggal ika, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary Years Progress atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini ada di kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam hidup. Penguasaan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di kedua ini termasuk adalah motivasi ekstrinsik, dan yang di sini adalah motivasi intrinsik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman atau fisik. Jadi hukuman ini yang biasa kita lakukan kepada anak. Di antaranya ini, untuk konsekuensinya terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi seperti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol kita sebagai guru yaitu penghukum, membuat merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Kita ada di antara 5 posisi kontrol tersebut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus seperti siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya kalau kita sebagai pemimpin itu ada hormat pada bendera selama 1 jam berdiri di depan. Untuk yang posisi kontrol pembuat merasa bersalah, berapa kali
Harusnya kita bisa bertanya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang kedua yaitu teman. Seperti biasanya kita berbicara kepada anak, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini. Ini kita memposisikan diri sebagai teman. Untuk posisi seperti sebagai pemantau yaitu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kita sebagai manajer yaitu apakah kamu tahu kira-kira kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita termasuk posisi kontrol apakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi seharusnya sebelum kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol, kita harus membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Untuk saat ini ibu bapak kita bukan pada kesepakatan ya atau ini, tetapi kita keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, yaitu berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti contoh yang saya buat di sini, itu pembentukan keyakinan kelas atau bisa disebut kesepakatan kelas. Segitiga restitusi, suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan dulu identitas kita. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini kata-katanya untuk menanyakan atau stabilitas identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukannya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mau mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah berdasarkan setiap pelaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang baik dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Gambar sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini ada video satu kasus di mana saya memberikan di sini saya memberikan satu solusi atau karena salah satu dari anak tersebut selalu di kelas dicontek oleh teman sekursinya dan dia tidak terima bahwa tugas-tugas dia dicontek oleh temannya dan dia memberikan sesuatu bentuk kemarahan dengan membeberapa meja.
Di situ posisi saya ada dan saya tidak langsung memarahi di dalam kelas tersebut, tapi saya memanggil anak tersebut untuk membicarakan apa yang sedang terjadi dan apa yang telah dilakukannya. Saya menanyakan dulu tentang alasan apa yang dia lakukan dan alasan apa yang dia bersikap seperti itu. Validasi tindakan yang salah, saya memberikan pertanyaan dan juga menjawab apa yang dia jawab, apa yang dia tanyakan kepada saya dan saya tanyakan kepada dia. Terus menanyakan keyakinan bagaimana setelah dia memperlakukan temannya seperti itu, dia harus bertindak seperti apa. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Salam guru penggerak. Di sini hanya satu kasus saja yang saya selesaikan. Untuk kasus yang selanjutnya boleh Tuhan. Terima kasih Ibu Bapak atas semua dukungannya selama ini kepada saya, dukungannya juga support yang sangat luar biasa kepada saya, tidak pelit dengan segala sesuatunya yang saya tanyakan, dan juga sangat memberikan saya banyak sekali masukan-masukan yang membuat saya menjadi orang yang mudah-mudahan lebih baik lagi. Dan mohon maaf bila dari sikap saya yang seperti misalnya bertemu kadang-kadang sekali gimana harap dibangun karena dengan ketidaksempurnaan saya dan juga mungkin sama kita punya masalah yang sangat berbeda-beda gitu, tapi kita satu tujuan, yaitu tetap mencerdaskan anak bangsa dan juga tetap menjadikan guru menjadi lebih baik, tetap belajar dan juga tetap merendah diri, jangan terlalu percaya diri, karena semuanya segalanya kita butuh proses dan semuanya karena tangan Allah, juga kepercayaan kita bagaimanapun semuanya adalah milik Allah, dan juga semuanya pun adalah semuanya pun adalah untuk ibu bapak dan anak-anak semuanya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Rina.